Sugeng siang anak negeri, ketemu lagi sama aku Gatot Saputro. Kali ini aku akan menjelajah keanekaragaman budaya, kuliner, dan kekayaan alam yang ada di kota Seribu Candi, yaitu Klaten. Aku mau menikmati aneka olahan belut di Desa Tambakan, Jogonalan. Ada juga ritual pemindahan arca yang dilakukan oleh umat Hindu. Sampai panen bikin olahan yang hanya dibuat untuk acara 7 bulanan nih. Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Anak Negeri ya. Cuaca hari ini cerah, pas banget buat goes. Aku udah bersiap untuk goes bersama warga Tambakan, Jogonalan, Klaten. Aku akan keliling desa dengan sepeda kayu. Unik kan? Bukan hanya bahannya yang unik, tapi ukurannya juga lebih besar dari sepeda pada umumnya. Yo, monggo Pak, Bu, ayo sepeda kita, yo. Aku bersama warga desa Tambakan mengayuh sepeda keliling untuk menikmati keindahan alam berupa hamparan sawah. Nih, hari ini aku lagi ada di Desa Tambakan, Jogonalan, Klaten. Lagi bareng-bareng naik ontel. Yang aku naik ini ontel kayu nih, unik kan? Dan nanti aku bakal explore kuliner, budaya serta tradisi yang ada di sini. Ikuti terus di Jejak Anak Negeri, karena alam memberikan banyak manfaat. Wah, goes dengan sepeda kayu capek juga ya. Harus istirahat dulu nih. Aku belum terbiasa nih naik sepeda kayu kayak gini, jadi capeknya kerasa banget. Tapi yang jadi uniknya itu, tradisionalnya kerasa banget. Nah, sambil istirahat, aku mau nyobain karak atau kerupuk kering yang udah digoreng. Desa Tambakan ini memiliki banyak sentra industri, salah satunya kerupuk kara ini. Renyahnya kerupuk kara bikin energi saya kembali lagi nih. Kan kara terbuat dari nasi yang dikeringkan. Pak, kok tak patus belutnya nggih? Belutnya pada tak masak. Nanti aku dikasih ya. Ya, telasaken nggih. Pak, Bu, duluan ya. Assalamualaikum. Nah, sekarang aku mau ke pusat sentra industri belut di Jogonalan. Gak perlu susah-susah cari belut di sawah ya. Udah ada nih kolamnya. Sentra pengolahan belut Ibu Rupiem memang menyetok banyak belut di kolam-kolam. Sekarang stoknya sudah menipis nih. Aku bersama Mas Eko sedang ambil belutnya untuk dibuat keripik. Aduh, ucul Mas. Sekarang aku lagi ada di tempat pengolahan keripik belut. Belut yang aku ambil itu umurnya 4-6 bulan. Ini yang cocok nih buat keripik. Mas, ini Mas. Kalau untuk membuat keripik, memang tidak membutuhkan belut yang ukurannya besar. Belut tergolong hewan hermaprodit yang akan mengalami pergantian kelamin dari betina ke jantan. Belut muda memiliki kelamin betina, kemudian pada umur 6 bulan akan berubah menjadi jantan. Hal ini agar saat menjadi keripik, teksturnya tidak terlalu keras dan mudah untuk diolahnya. Saking licinnya, belut yang udah aku tangkap ada aja yang lepas. Sensasi tangkap belut di sawah sama di kolam berbeda loh, Cah. Karena di sini banyak banget, jadi bikin geli. Nih, nangkep belutnya tuh di kolam, tapi nggak kalah asik kalau nangkep di sawah. Tetep licin, nggak susah ditangkep nih. Aduh, mau lepas. Sampai geli kakinya. Ayo Mas. Belut yang ada di sini berasal dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang terbaik berasal dari Bojonegoro dan juga Kediri yang dikirim tiap minggu.
Belut sulit ditangkap karena tubuh belut mengeluarkan zat kimia atau lendir dari sel kulitnya yang berbentuk seperti ludah yang sangat kental. Ini berguna untuk melindungi kulitnya dari gesekan benda keras dan tajam. Wush. Lunyuk banget, Mas. Tetep berkas-berkas ya. Karena umur belum sekitar 6 bulan, belut memiliki panjang 10 hingga 29 cm dan berkulit hijau muda di bagian punggungnya. Udah banyak nih, sekarang aku mau bawa belutnya untuk dibersihkan bersama Ibu Rupiem. Sekarang aku harus bersihkan belutnya bersama Ibu Rupiem. Caranya cukup unik nih. Belut yang sudah aku tangkap dimasukkan ke dalam kolam kecil untuk dilemaskan menggunakan air kapur. Tuh, setelah air gamping disiram, belutnya langsung bereaksi seperti kepanasan. Tidak begitu lama, belut mudah untuk dipegang. Nah ini nih, sebelum dipotong agar memudahkan belut ini dibersihkan, ini direndam dulu pakai air gamping. Tujuannya agar melemaskan belutnya dulu nih yang udah lemes kayak gini nih. Jadi gampang mau dibersihkan. Sekarang belutnya sudah bisa dibersihkan. Dengan menggunakan pisau kecil, sayat bagian bawah belut dari leher hingga ekornya. Selanjutnya cuci belut dengan air hingga darah dan kotorannya hilang. Bila perlu, cuci hingga 2 kali sampai benar-benar bersih ya. Udah bersih nih, sekarang tinggal dibikin adonannya. Menusik nih Bu, tak butuh berikong nggih. Adonan untuk membuat keripik belut terdiri dari campuran tepung terigu, ketumbar bubuk, dan garam. Aduk adonan sambil diberi air sedikit demi sedikit hingga rata. Adonan yang dibuat tidak boleh terlalu kental atau encer ya, biar keripiknya lebih renyah. Ini siap digoreng Bu. Pak, niki Pak pun siap digoreng. Adonannya pun dados ngian. Gorengnya harus dengan minyak yang panas dan besar ya, agar matangnya cepat dan rata. Belutnya tinggal dicelupkan ke dalam adonan, lalu langsung dimasukkan ke dalam wajan yang panas. Harus cepat ya, biar muat banyak. Pak, adonannya pun siap niki Pak. Belutnya dimasukkan digoreng nggih. Ngeten nggih. Langsung masukin. Gak perlu banyak dibalik, tunggu sampai keripik berubah warna, baru diangkat. Biasanya di sini mulai goreng belut dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore, dan gak boleh berhenti. Boten kepanasan toh? Sing samping gorengan terus ngeten iki. Murino Mas, kali di anggi kipas, dibantu kali kipas Mas. Boten. Untuk menggoreng belut, Ibu Rupiem mendatangkan kayu dari berbagai tempat di Jawa Tengah. Yang dipakai kayu berbatang keras seperti kayu pohon mangga dan nangka. Untuk proses penggorengan ini dilakukan 2 kali. Yang pertama yaitu digoreng basah dan yang kedua digoreng kering. Waktu untuk menggoreng basah sekitar 10 menit karena untuk membuat belut dan adonan matang. Pak niki sampun garing panekan pundi? Niki Mas. Oh nggih. Amit nggih. Nggih. Napa malih Pak? Mas. Sudah niki. Nggih, iki Pak. Nah, ngangkat kali iki. Nggih. Pak niki sing tasih basah pripun? Oh, di kali mriki Mas. Nggih. Sithik. Pundi? Niku gane leongkai niku. Nggih. Prikirin nggih. Nggih. Nah, niku Mas. Ah niki siap goreng kering. Ya. Atas Nggih. satu Mas. Langsung cemplungaken mawon. Untuk goreng kering tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 5 hingga 7 menit saja ya, biar keripiknya makin crispy. Goreng yang kedua harus diperhatikan ya, jangan sampai kelamaan, bisa-bisa gosong deh. Wah, jadi penasaran nih aku sama keripik belut yang udah digoreng 2 kali. Kayak apa sih rasanya?
Tak coba ini Pak, pun digoreng ping kali. Ternyata bener nih, yang udah digoreng 2 kali bener-bener crispy. Nggak Pak nggih. Tak bedam mriko nggih Pak nggih. Tak bungkus. Nah, kita nikmati bersama-sama aja yuk. Nih, belut crispy-nya udah jadi, nggak sabar mau nyoba. Monggo Pak, Bu, didar sareng-sareng. Cah, podo ngerti ora? Kalau belut memiliki nilai cerna protein yang sangat tinggi, sehingga sangat cocok untuk sumber protein bagi semua kelompok usia, dari bayi hingga lanjut usia. Wah, mantep Pol! Tekstur dari belut crispy ini tuh renyah, apalagi ada tambahan bumbunya dari daun jeruk. Rasa gurihnya juga wangi, dapet banget nih. Apalagi tadi udah digoreng 2 kali. Jadi makanan itu bisa awet sampai 6 bulan. Dijadikan camilan aja udah enak, apalagi kalau dijadikan pengganti kerupuk. Wah, makin mantap rasanya. Selain diolah menjadi belut crispy, ada juga nih olahan belut di sini, yaitu mangut belut. Nih, aku sekarang lagi sama Mbak Nur dan Mas Ginanjar mau masak belut. Mas, ini belutnya diapain dulu nih? Dipotong-potong, Mas. Potong-potong. Untuk yang- Ini Mbak Nur nyiapin bumbunya. Oh iya, Oh ya udah, yuk Mas. siap. Berapa nih potongnya nih? Segini? Ini yang besar-besar jadi 5, yang kecil-kecil sekitar 4 ya. Oh iya ya. Sementara aku dan Mas Ginanjar memotong belut jadi kecil, Mbak Nur menyiapkan bumbunya untuk dihaluskan. Untuk jahe, kunyit, dan kemiri disangrai. Haluskan bersama bawang merah, bawang putih, ketumbar, cabai merah, dan kencur. Mas, Apa? iki welute dikeki uyah karo jeruk. Loh, paling aku kayak bingung ki. Kok ini jeruk ini kayak apa? Iya, ben rame. Ben ramis. Ternyata dalam mengolah belut ada tipsnya agar bau amisnya hilang, yaitu dicampur dengan garam dan air perasan jeruk. Mbak, wis cukup ki, Mbak, wis nyampur ki. Welute kayak digoreng setengah matang. Goreng setengah mateng. Oh ya, sik, Mas, tak goreng sik ya, Mas ya. Nyampur iki. Wis, kae. Sekarang aku mau goreng belutnya, tapi setengah matang aja ya. Biar lebih beraroma, aku gorengnya pakai minyak kelapa nih. Baik kan digoreng setengah mateng. Lah tandane kita setengah mateng iki piye? Ya kira-kira ini ora garing banget. Oh, no. Oh, no toh. Nah, ini nih kalau mau goreng belut, dibikin mangut, masaknya awalnya digoreng setengah mateng biar nanti bumbunya lebih meresap. Belutnya udah aku goreng semua. Sekarang saatnya aku tumis bumbunya. Wis mateng. Mbak longone pas lagi. Longone pas. Oke, cukup. Cukup. Ini Dek minyak yang panas iki lho. Komplit iki bumbune iki. Tenan ya. Wis seneng. Untuk membuat mangut, tumis bumbu hingga aromanya keluar. Lalu masukkan belut. Tambahkan santan cair, aduk hingga rata. Beri gula pasir, merica, dan cabai sesuai selera ya. Kalau mau pedas, tinggal tambahkan cabenya. Wis, Mbak. Wis diungkep. Bumbu resep. Berapa menit iki mateng iki? Terus 10 menit. Masak nyemek. Kalau sudah diungkep, apinya harus kecil dan stabil ya, biar matangnya rata. Untuk mangut belut, kuahnya memang tidak terlalu banyak, karena bumbunya akan dibiarkan meresap ke dalam daging belutnya. Nah, kalau airnya sudah berkurang, mangut udah matang nih. Siap deh untuk disajikan. Ini nih, mangut belutnya udah jadi. Aromanya menggoda banget ya Mas ya. Ya Mbak, dar Mbak. Yo. Ayo Mas, bikin Mas. Anak negeri, nilai energi belut ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan telur ayam dan daging sapi loh. Hal ini membuat belut sangat baik digunakan sebagai sumber energi pada tubuh kita.
Biasanya kalau mangut itu identik dengan ikan lele, tapi kalau daerah sini tuh pakainya belut. Gak kalah enak loh, apalagi masaknya tadi udah dicampur pakai jeruk dan garam, jadi amisnya udah hilang. Mas, ya Apalagi makannya bareng nasi anget kayak gini, makin mantap. Tekstur belut yang kenyal namun mudah untuk dikunyah dan pedasnya bumbu bikin aku nambah nih. Pancen enak tenan.